Nova Mutmainnah, nomor induk mahasiswa T2019-3120. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang pengelolaan keuangan dengan pendekatan manajemen berbasis sekolah dan pesantren. Baik, langsung saja. Untuk penjelasan yang pertama adalah tentang pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan pendidikan adalah proses yang dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan dengan mengembangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh sistem pendidikan tersebut secara efektif dan efisien, terutama dalam bidang keuangan. Suatu kegiatan, perencanaan, penganggaran, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi, perusahaan, dan persekolahan juga merupakan pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan juga merupakan pengelolaan kegiatan-kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk mendapatkan dana dan yang dibutuhkan oleh pendidikan dan usaha-usaha bagaimana menggunakan dana tersebut secara efektif dan efisien. Pembiayaan atau pendanaan pendidikan adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah daerah pusat dan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Pengertian lain dari pembiayaan pendidikan adalah jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup Basyirah Ustadz atau gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan dan perbaikan sarana prasarana, pengadaan alat seperti buku, alat tulis kantor, dan semacamnya, kegiatan pengembangan keterampilan, serta kegiatan pengelolaan pendidikan. Yang kedua adalah tentang tujuan dan fungsi manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama saya jelaskan tentang tujuan manajemen keuangan. Jadi tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah agar bisa menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan, serta membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Disinilah peran manajemen sekolah atau komite sekolah untuk mengelola keuangan sebaik mungkin dengan memperdayakan sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan manajemen ini diharapkan kebutuhan pendanaan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan di sini adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Secara tegas, tidak ada rumusan yang sama dan berlaku umum untuk fungsi manajemen ini. Adapun fungsi manajemen yang menurut George R. Terry 1958 dalam buku Principle of Management, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau penggerakan, dan pengawasan atau controlling. Keempat fungsi manajemen ini biasanya disingkat dengan POAC atau POAC. Yang pertama adalah planning. Planning adalah suatu proses penentuan tujuan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Setelah tujuan ditentukan, maka proses selanjutnya adalah bagaimana cara untuk mewujudkannya. Maka perlu disusun perangkat-perangkat atau tools untuk mewujudkan tersebut, yaitu dengan mengorganisir
sumber daya yang dimiliki agar bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah actuating atau pelaksanaan. Actuating di sini merupakan usaha penggerakan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat adalah controlling atau pengawasan. Controlling atau pengawasan dalam manajemen keuangan adalah aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan dari semua aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Keempat aktivitas finansial manajemen ini harus dijalankan secara disiplin, sebab tanpa pelaksanaan yang disiplin ini hanya akan membuang-buang waktu, tenaga, dan dana tanpa membuahkan hasil yang diharapkan. Seperti itu. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sekolah dan pesantren. Ini yang pertama adalah prinsip manajemen keuangan. Praktek dalam manajemen keuangan ini adalah tindakan yang diambil dalam rangka menjaga kesehatan keuangan organisasi. Untuk itu, dalam membangun sistem manajemen keuangan yang baik perlu untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik. Jadi di sini terdapat 7 prinsip dari manajemen keuangan. Yang pertama, konsistensi. Ini adalah sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi atau sekolah harus konsisten dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas di sini adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan. Yang ketiga adalah transparansi. Organisasi atau sekolah harus terbuka berkenaan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi yang berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta dapat dengan mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Apabila organisasi tidak transparan, hal ini mengindikasikan ada sesuatu hal yang disembunyikan. Itu. Yang keempat adalah kelangsungan hidup atau viability. Agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat strategik maupun operasional harus sejalan atau sesuai dengan dana yang diterima. Kelangsungan hidup merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi. Manajer organisasi harus menyiapkan sebuah rencana keuangan yang menunjukkan bagaimana organisasi dapat melaksanakan rencana strategiknya dan memenuhi kebutuhan keuangan. Yang kelima adalah integritas. Integritas ini dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Yang keenam adalah pengelolaan. Organisasi atau sekolah harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan jaminan bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh adalah standar akuntansi atau accounting standard. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Hal ini berarti bahwa setiap akuntan di seluruh dunia dapat mengerti sistem yang digunakan oleh organisasi atau sekolah tersebut. Seperti itu. Jadi ini yang kedua adalah prinsip pengelolaan keuangan sekolah. Penggunaan anggaran dan keuangan dari berbagai sumber, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, perlu didasarkan pada prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan seperti 1. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan. Yang kedua, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program, atau kegiatan. Yang ketiga, terbuka dan transparan dalam pengertian dari apa dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat, dipertanggungjawabkan, dan disertai penggunaannya. Yang keempat, sedapat mungkin menggunakan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri sejauh kemungkinan. Dalam pengelolaan keuangan ini, kepala sekolah berfungsi sebagai otorisator dan ordonatur. Sebagai otorisator, kepala sekolah
diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran anggaran. Sedangkan fungsi sebagai ordonatur, kepala sekolah sebagai pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan otoritas yang telah ditetapkan. Jadi materi yang keempat di sini adalah rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau pondok pesantren. Bisa disingkat dengan RAPBS atau RAPBP. Pertama, pengertian RAPBS. Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah adalah anggaran perpadu antara penerimaan dan penggunaan dana serta pengelolaannya dalam memenuhi seluruh kebutuhan sekolah selama 1 tahun pembelajaran berjalan, di mana sumber dananya berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua atau wali peserta didik. Sumber dana perolehan dan pemakaian dana dipadukan dengan kondisi objektif kepentingan sekolah dan penyandang dana. Yang kedua adalah pengertian dari RAPBP, yaitu rencana anggaran pendapatan dan belanja pondok pesantren. Anggaran sendiri merupakan rencana yang diformalisasikan dalam bentuk rupiah dalam jangka waktu atau periode tertentu, serta alokasi sumber-sumber kepada setiap bagian kegiatan. Anggaran memiliki peran penting dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan yang dilakukan pondok pesantren. Untuk itu, setiap penanggung jawab program kegiatan di pesantren harus menjalankan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah fungsi dari RAPBS atau RAPBP dilakukan agar rencana penerimaan dan pengeluaran dana sekolah atau pesantren dapat dikontrol dengan baik. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk anggaran. Yang pertama adalah anggaran pendapatan. Sumber keuangan atau pembiayaan pada suatu sekolah atau pesantren secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi beberapa sumber, yaitu satu dari dana pemerintah, yang kedua dari dana orang tua atau siswa atau santri, ketiga adalah dana dari masyarakat, yang keempat dana dari alumni, dan yang kelima dana dari peserta kegiatan, yang keenam dana dari kegiatan wirausaha sekolah atau pesantren. Yang selanjutnya adalah anggaran belanja atau pengeluaran. Secara garis besar, pengeluaran dari suatu sekolah atau pesantren dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pembiayaan rutin dan yang kedua pembiayaan bangunan. Yang pertama, pembiayaan rutin adalah biaya anggaran yang harus dikeluarkan secara rutin dan pasti dari tahun ke tahun, seperti gaji guru, pegawai, biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas, dan alat pengajaran lainnya. Yang kedua adalah pembiayaan bangunan. Pembiayaan bangunan misalnya biaya pembalian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan gedung, penambahan furnitur, dan lain-lain. Yang keempat adalah prinsip penyusunan. Prinsip-prinsip dari penyusunan RAPBS atau RAPBP adalah harus benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran murid atau santri secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan. Yang kedua, harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas serta dipajang di tempat terbuka di lokasi sekolah atau pesantren. Yang ketiga, dalam penyusunan RAPBS atau RAPBP, sekolah atau pesantren sebaiknya secara seksama memprioritaskan pembelanjaan dana sejalan dengan pengembangan sekolah. Yang kelima adalah langkah-langkah penyusunan. Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAPBS atau RAPBP adalah harus menerapkan prinsip anggaran berimbang. Artinya, rencana pendapatan dan pengeluaran harus berimbang, diupayakan tidak terjadi anggaran pendapatan minus. Dalam pembuatan RAPBS atau RAPBP melibatkan beberapa unsur. Yang pertama, pihak sekolah atau pesantren. Yang kedua, orang tua murid atau santri dalam wadah komite sekolah atau pesantren. Yang ketiga, dinas pendidikan kota. Dan yang terakhir, pemerintah kota. Yang keenam adalah realisasi. Dalam pelaksanaan kegiatan, jumlah dan yang direalisasikan
bisa terjadi tidak sama dengan rencana anggaran, bisa kurang atau lebih dari jumlah yang dianggarkan. Realisasi keuangan yang tidak sama dengan anggaran, terutama dalam jumlah yang cukup besar perbedaannya, harus dianalisis faktor penyebabnya dan apabila diperlukan dapat dilakukan revisi terhadap APBS atau APBPP agar fungsi anggaran dapat tetap berjalan. Materi yang terakhir adalah tanggung jawab keuangan sekolah dan pesantren. Semua keuangan sekolah atau pondok pesantren dari sumber manapun harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut menjadi bentuk dari transparansi pengelolaan keuangan. Pada prinsipnya, pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan mengikuti aturan dari sumber anggaran. Namun demikian, prinsip transparansi dan kejujuran dalam pertanggungjawaban keuangan sekolah atau pondok pesantren harus tetap dijunjung tinggi dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan tersebut. Yang perlu diperhatikan oleh bendaharawan sekolah atau bendaharawan pesantren adalah yang pertama, pada setiap anggaran, bendaharawan harus membuat laporan keuangan kepada komite sekolah atau pesantren untuk dicocokkan dengan RAPBS atau RAPBPP. Yang kedua, laporan keuangan tersebut harus dilampirkan bukti-bukti laporan yang ada, termasuk bukti penyetoran pajak seperti PPN dan PPh bila ada. Yang ketiga adalah kwitansi atau bukti-bukti pembelian maupun bukti penerimaan berupa tanda tangan, penerimaan honorarium atau bantuan, bukti pengeluaran lain yang sah. Yang keempat adalah neraca keuangan, juga harus ditunjukkan untuk diperiksa oleh pertanggungjawaban keuangan dari komite sekolah atau pondok pesantren. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.